Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Arif bin Surya, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Kedua tahun 2023 Universitas Pendidikan Ganesha, Bali. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen dan Ibu Guru Pamong yang telah membimbing saya sampai sejauh ini pada rencana aksi kedua. Pada kesempatan kali ini akan saya sampaikan video pembelajaran tentang Internet Gateway dan konfigurasi mikrotik dengan model pembelajaran Problem Based Learning. Selamat menyaksikan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Yes. Oke. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Oke, semua sehat ya? Oke. Ayo. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Bapak mempersilakan ketua kelas dulu untuk menyiapkan berdoa sesuai agama masing-masing. Ya, sob. Duduk siap, gerak. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa bersama. Amin. Berdoa selesai. 2 kali istirahat di tempat. Gerak. Terima kasih. Teman-teman, marilah kita berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ayo semua berdiri ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Duduk. Silakan duduk kembali. Siap, Oke, kita tadi sudah berdoa dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Bapak mau mengecek dulu ya, kebersihan, kerapian baju kalian. Ayo, dirapikan dulu kalau ada yang belum dikancing, bajunya dirapikan dulu, biar nanti enak dilihat, ya. Oke, sudah siap semua? Sudah semua? Oke, sebelum mengawali, Bapak akan mengabsen dulu ya. Untuk yang pertama, Ajeng Saha, Pradita Prima, Raihan Ramadan, Saif Aldafa. Oke, hari ini kita akan belajar tentang Internet Gateway atau NAT. Ya, oke, sebelum kita belajar tentang Internet Gateway, untuk pelajaran sebelum ini, ada yang tahu tentang apa pelajarannya kemarin? Tentang firewall jaringan. Ya, sekarang Bapak mau tanya, apa itu firewall jaringan dan fungsi firewall jaringan? Ada yang tahu? Jadi firewall jaringan itu adalah sebuah sistem software yang dirancang untuk mengawasi dan mengontrol paket masuk dalam internet, paket masuk atau paket keluar dari dalam jaringan. Fungsinya? Fungsinya untuk mengontrol dan mengawasi jika ada yang paket yang aneh atau tidak bisa dikenali oleh PC atau berbahaya oleh PC di dalam jaringan. Itu saya tahu. Itu ya. Jadi firewall sama fungsi-fungsinya itu ya untuk memblok apa file-file yang tidak sah, tidak diizinkan oleh komputer atau portnya ditutup. Ya, itu jadi fungsinya dari firewall. Nah, Bapak sekarang akan menjelaskan sedikit tentang Internet Gateway ya. Internet Gateway itu kan ada bahasa dari gateway ya. Gate ada yang tahu artinya apa? Gerbang ya. Jadi kalau gateway bisa jembatan. Nah, jadi
fungsinya gateway itu menggabungkan dua jaringan atau lebih. Ya, tapi itu juga router ya, router tapi beda dengan gateway ya. Kalau router itu hardware-nya, kalau gateway itu software-nya ya, untuk menghubungkan dua jaringan atau lebih. Ada yang tanya dari sini tentang internet gateway? Yang pertama, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran internet gateway ya. Tujuan pembelajaran tentang internet gateway ini ada 4. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, melalui diskusi dan pengamatan, peserta didik akan menyimpulkan konsep internet gateway, dapat menyimpulkan internet gateway. Yang kedua, melalui diskusi dan pengamatan, peserta didik dapat menyimpulkan cara konfigurasi internet gateway dengan baik dan benar. Yang ketiga, melalui penugasan dan praktik, peserta didik dapat mengkonfigurasi internet gateway dengan teliti dan benar. Yang keempat, tujuan pembelajaran keempat, melalui penugasan dan praktik, peserta didik dapat menguji hasil konfigurasi internet gateway dengan baik dan benar. Ya, dari situ ada yang ditanyakan? Nah, itu tadi tujuan pembelajaran internet gateway ya. Yang berikutnya Bapak akan memberikan manfaat-manfaat internet gateway untuk kita dalam kehidupan sehari-hari. Ini ada masalah ya. Nanti di lab komputer itu ada 10 unit PC. Nah, 10 unit PC itu semua sudah terhubung, tapi masih menggunakan LAN. Ya. Nanti Bapak mau kalian konfigurasi mikrotik, jadi menghubungkan lab mikrotik itu dengan internet. Ya. Jadi kalian akan menghubungkan lab komputer itu yang terdiri dari 10 unit komputer dihubungkan ke internet menggunakan internet gateway dan mikrotik. Ya, paham ya? Nah, itu masalahnya yang akan kalian diskusikan. Sekarang Bapak akan membentuk kelompok ya. Untuk kalian nanti akan diskusi permasalahan yang akan Bapak sampaikan. Ya. Untuk kelompok pertama, Bagas Jaka. Untuk kelompok pertama, Bagas Jaka, Mahendra, terus Raihan, Saif Aldafa. Ya, ini kelompok pertama ya, sudah di posisi ini ya. Jadi ini ada 21 orang, jadi ada 5 kelompok ya. Satu kelompok aja yang terdiri dari 5 orang. Oke, tapi sebelum kalian diskusikan, Bapak akan menyampaikan materi dulu di e-learning. Kalian buka HP-nya masing-masing. Di situ ada materi tentang internet gateway dan NAT. Ya. Nah, di situ ada file. Di dalam itu ada file tentang internet gateway, bisa kalian download. Nah, di situ ada file PDF ya itu ya. Ada file PDF, bisa kalian download. Bapak kasih waktu kalian untuk membaca, ya. Dibaca, diresapi dan kalian pahami, ya. Bapak kasih waktu 10 menit membaca materi tersebut. Oke, sudah ya. Saya rasa kalian sudah membaca semua itu dan kalian pasti sudah sedikit tahulah tentang apa itu gateway ya. Di situ kan ada
apa itu gateway, terus fungsinya, fungsi gateway, terus perbedaan gateway, semua ada di situ. Nah, untuk menguatkan lagi, ada juga materi yang Bapak share mengenai konfigurasi internet gateway di Mikrotik. Tapi itu nanti bisa kalian baca setelah kalau kalian akan mengerjakan tugas praktek dari Bapak, ya. Bisa kalian buka materinya itu, mungkin bisa dilakukan waktu kalian konfigurasi. Oke, setelah ini Bapak akan memutarkan video lagi tentang internet gateway, harap diperhatikan baik-baik ya. Video juga sudah Bapak share di e-learning, jadi kalau belum jelas, lihat video di sini, bisa kalian ulangi lagi melihat videonya mungkin di rumah atau dimanapun ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak semuanya. Gimana kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya, dan tetap diberikan kesehatan. Baik, di sini kita akan melanjutkan materi kita yang selanjutnya, yaitu mengenai internet gateway dan NAT ya. Nah, sebelum kita masuk ke NAT ya, nanti kita akan masuk ke gateway ya. Oke. Kita lihat di sini, gateway adalah sebuah perangkat dalam komputer yang digunakan untuk menghubungkan sebuah jaringan komputer dengan satu jaringan komputer yang lain atau lebih yang menggunakan kiri. Oke ya. Itu tadi ya materi tentang internet gateway dan NAT ya. Di situ sudah ada kan pengertian dari internet gateway. Terus ya. Terus ada tadi apa? Cara kerjanya internet gateway ya. Terus fungsi internet gateway. Terus ada lagi tadi tentang apa? NAT. Ya, ada yang tahu NAT itu apa? Angkat tangan yang tahu mungkin. Jadi NAT, selain tadi saya lihat di video, NAT itu adalah sebuah metode network address translation atau pemetaan network address ke jaringan internal. Oh. Tepuk tangan untuk Raihan. Oke ya, itu tadi ada NAT juga, terus ada DNAT ya. DNAT destination NAT-nya, terus ada chain tadi ya. Kalian bisa pelajari lagi video tersebut. Setelah itu, Bapak akan memutarkan video yang kedua tentang konfigurasinya di Mikrotik. Yang kalian setting atau Mikrotik tersebut bisa mendapatkan koneksi internet dan akhirnya PC yang dihubungkan ke Mikrotik kalian bisa mengakses internet ya. Videonya juga sudah Bapak share di e-learning, bisa kalian buka sewaktu-waktu ya. Nah, ini video yang kedua tentang konfigurasi dasar router Mikrotik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rizwan di channel YouTube IT Nudi. Pada video kali ini saya akan mempraktikkan cara konfigurasi dasar Mikrotik. Nah, Mikrotik ini sudah saya sambungkan ke komputer saya ini. Ya. Langsung kita remote aplikasi. Oke, aplikasi Linux ini bisa di. Oke ya, itu tadi yang video kedua tentang konfigurasi internet gateway di Mikrotik ya. Nah, sekarang kan Bapak sudah bentuk kalian ada berapa kelompok ini? Ada 5 kelompok ya. Di situ nanti kalian akan membuka APD kelompok. Nah, di situ ada tugas buat kalian untuk kalian mengkonfigurasi internet gateway. Nah, Bapak akan jelaskan sedikit dulu ya cara mengkonfigurasi internet gateway. Nah, kalian akan menggunakan Mikrotik ini Mikrotiknya, yang tahu ini RB berapa? RB951ND. Ya, sudah jelas semua dibuka HP-nya, buka e-learning-nya lagi. Kalian buka di menu tugas. Kalian buka di menu tugas. LKPD
kelompok konfigurasi internet gateway dan NAT ya. Sudah ada semua kan di situ? Nah, ini ya. Di sini ada petunjuk instruksi pengisian LKPD. Kalian baca dengan baik. Kalian juga bisa file yang ada di situ. Nah, di situ ada lembar LKPD-nya. Nah, ini ada lembar LKPD-nya. Ada kompetensi dasar, indikator penyampaian, ya, tujuan pembelajaran, ya, cara kelompok, ya. Jadi nanti di kelompoknya ini, Bapak bagi ada semua jadi bekerja ya, tidak ada yang tidak bekerja. Jadi nanti ada moderator, satu, ya. Terus ada penyaji, ya. Terus ada notulen, yang bagian mencatat kalau ada pertanyaan atau ada apa, yang pokoknya yang bagian mencatat. Jadi nanti di kelompok ini Bapak harapkan semua bisa bekerja ya. Bekerja juga menyelesaikan permasalahannya, mengkonfigurasi internet gateway yang ada di Mikrotik. Ya. Terus ini ada gambar apa? Kerjanya ya, topologinya ini. Ini dari ISP yang sudah Bapak jelaskan tadi masuk ke header 1, IP-nya yang tadi menggunakan 130.200.1.90 sampai 120 ya. Terus header 2-nya connect ke komputer atau laptop ya. Sekarang kan yang kita memakai laptop. Ya. Dari sini ada yang belum jelas? Kalau sudah jelas bisa dimulai mengerjakan. Ingat ya, nanti mengerjakannya yang pertama kalian konfigurasi di internet ya. Konfigurasi di Mikrotik. Terus yang kedua, kalian mengisi ini, kalian isi di e-learning. Ya. Nah, ini ada tuliskan langkah-langkah mengkonfigurasi internet gateway NAT pada router Mikrotik. Ya. Kalian tulis langkah-langkahnya di sini. Kalian juga bisa melakukan itu apa? Screenshot di laptop kalian ya. Kalian bisa setting yang di Winbox apa aja bisa kalian tampilkan di sini nanti untuk bahan presentasi kalian. Siap? Siap. Ya. Oke, pengerjaan mulai dari sekarang. Waktu Bapak beri sampai 30 menit ya. 30 menit langsung nanti setelah 30 menit bisa langsung presentasi per kelompok ya. Siap? Ya, bisa mulai dikerjakan sekarang. Ayo, mana ini Mikrotiknya? Ya, ayo, jangan taruh situ lah. Biar kelihatan. Ini yang kabel ke ini, enggak ada. Ya. Ayo di setting. Ada kendala? Buat worknya, Pak. Buat presentasi. Apa? Ya. Lanjutkan. Sudah? Sudah bisa connect? Kenapa? Ini loh kurang mantap kabelnya. Lihat nyala apa enggak? Itu belum connect ke internet itu ya. Mungkin IP-nya ada yang salah atau berbeda. Ya. Ya, itu diganti IP-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang konfigurasi gateway dan NAT di Mikrotik yang akan disampaikan oleh teman saya, Rehan. Oke, terima kasih Mahendra. Saya Rehan, saya akan menyajikan presentasi tentang firewall dan gateway dan NAT. Oke, jadi ini adalah permasalahan yang sudah diberikan oleh Bapak Binsar dan tujuan-tujuannya. Langsung saja pada langkah-langkah ping di Winbox dan hasilnya juga sama. Sekian dari saya. Ayo, ada tanggapan dari kelompok lain untuk kelompok 1? Mungkin ada yang ditanyakan. Ya, Satria.
daripada melakukan ping di CFC, apakah ada cara yang lebih tepat untuk bisa melakukan tesnya di saat kalian menyeting di Winbox? Mungkin itu ada berapa pertanyaan? Dicatat dulu pertanyaannya, nanti baru dijawab. Bisa Ada pertanyaan lagi? pertanyaan Pertanyaan kedua? Apakah memungkinkan kita men-setting mikrotik dengan cara lain? Contohnya menggunakan CLI. Oke, sudah. Ayo, silakan kelompok 1 untuk menanggapi pertanyaan tersebut. Untuk pertanyaan pertama yang dilontarkan oleh teman saya Satria, bisa lakukan cara cepat untuk ping kecuali dari CMT, yaitu kita bisa membuka terminal di Winbox seperti contoh yang udah saya terapkan di gambar ini. Dan untuk pertanyaan kedua dari saudara Pak, kita itu bisa kita lakukan. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Atas waktunya terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ayo kelompok selanjutnya, kelompok berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya Satria selaku moderator bagi kelompok 3. Saya dengan kelompok mau mempresentasikan langkah-langkah konfigurasi internet gateway yang akan dijelaskan pada penyaji saya, Farid Riyadi. Farid, ada teman, silakan. Oke, sebelum kita masuk ke cara pertama, kita harus menyiapkan hardware-nya terlebih dahulu, seperti switch dan router. Nah, setelah sudah menyiapkan hardware yang diperlukan, langkah pertama kita login Winbox dulu dengan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada Ayo. tanggapan dari teman-teman sekalian. Ya, ada tanggapan dari kelompok lain untuk kelompok 3 ya? Ya. Ayo. Oke, jadi setelah IP address yang disetting, jadi agar IP address itu bisa berfungsi dan bisa masuk network, apa yang harus disetting selanjutnya? Gitu. Terima kasih. Bisa ditanggapi untuk kelompok 3? Yang lain itu akan dijelaskan oleh teman saya, Bagas Putra. Saya akan terima kasih untuk bakasan. Saya akan menjawab jawaban. Dan pertanyaan kedua itu adalah yang bisa digunakan oleh server DHCP. Sudah? Itu aja? Apakah sudah jelas? Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Itu tadi sudah presentasi dari semua kelompok. Jadi kalian sudah memahami ya tentang internet gateway dan NAT juga konfigurasinya juga di Mikrotik. Nah, untuk langkah selanjutnya kita sudah melakukan tadi apa aja. Dari yang pertama tadi kita membuka materi ya, membaca materi, terus mengamati video, terus melakukan diskusi kelompok ya. Oke, untuk selanjutnya Bapak sudah menyiapkan istilahnya tes untuk kalian ya. Jadi untuk menilai kemampuan kalian yang kalian peroleh setelah tadi kalian membaca, mengamati ya. Bapak sudah menyiapkan tes di situ. Coba dibuka semua e-learningnya. Nah, di situ ada di menu ujian ya. Di menu ujian ada LKPD individu, internet, gateway, dan NAT. Nah, di situ ada 10 soal. Kalian bisa mengerjakan. Bapak kasih waktu 10 menit ya. Untuk satu soal 1 menit lah. Kalian kan tadi sudah membaca, mengamati, dan berdiskusi ya. Pastinya sudah bisa mengisi tes dari Bapak ini ya.
Oke, waktunya dimulai dari sekarang sampai 10 menit ke depan. Oke, sudah semua ya mengerjakan ya? Gampang-gampang kan? Oke ya, hari ini kita sudah belajar tentang Internet Gateway ya tadi ya. Kita sudah membaca tentang Internet Gateway, terus mengamati video Internet Gateway, sama juga berdiskusi tentang Internet Gateway. Dan kita juga sudah tahu manfaat-manfaat nanti ke depan tentang Internet Gateway ya, fungsinya untuk apa, menggabungkan dua jaringan atau lebih. Jadi kalau ada jaringan yang berbeda itu bisa keseluruhan menjadi jaringan yang besar ya, sampai jadi WAN, akhirnya ada internet. Itu semua terjadi karena adanya Internet Gateway. Kalau nggak ada gateway, semua itu nggak akan bisa. Kita nggak akan bisa browsing pakai HP, nggak akan bisa mengkoneksikan internet. Jadi itu pentingnya Internet Gateway. Oke, nah di sini Bapak akan merefleksikan pembelajaran hari ini ya. Kalian bisa lihat lagi di e-learning, ya. Bisa lagi lihat di e-learning. Ada di menu ujian, ada pertanyaan refleksi Internet Gateway. Bisa kalian cek. Itu kalian isi sesuai ya, itu harus hari ini ya, hari ini harus sudah diisi. Ada berapa pertanyaan itu ya? Ada 5 pertanyaan, harus sesuai dengan yang kalian alami. Oke ya. Nah, ini kan kita sudah belajar tentang Internet Gateway. Nanti pelajaran selanjutnya kita akan belajar tentang proxy server. Ya. Mengevaluasi proxy server ya kan. Kan kita sudah bisa mengonekkan dengan internet, nanti kita akan belajar tentang proxy server. Oke, hari ini pelajaran sudah selesai, bisa diakhiri. Bapak minta ketua kelas Bagas untuk menyiapkan dan untuk menyiapkan teman-temannya untuk segera pulang di rumah dan berdoa dulu. Ayo Bagas, disiapkan. Untuk siap, gerak. Sebelum pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa bersama. Doa selesai. 2 kali istirahat di tempat, gerak. Siap, terima kasih.